Shalom Alaikum, Shalom Alaikum, mempelai-mempelai Hamasya yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Puji syukur pada malam hari ini, pada saat ini jam 9 waktu di Bali dan juga 8 di Indonesia Barat dan jam 10 ya di waktu Indonesia Timur. Luar biasa. Dan di Amerika masih pagi dan di belahan dunia lainnya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita akan belajar pada malam hari ini. Senang berjumpa dengan rekan-rekan mempelai Hamasya, sahabat Genius yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita belajar suatu materi yang menurut saya cukup penting bagi kita semua. Karena inilah tujuan kita hidup saat ini, rekan-rekan Genius ya. Bahwa kita harus menjadi mempelai Hamasya. Nah, kita harus tahu bahasa Ibrani dari kata mempelai itu adalah hakatan. Saya ulangi, bahasa Ibrani dari mempelai yaitu hakatan. Gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menjadi hakatan Hamasya atau mempelai Hamasya gitu ya. Supaya kita pada saat hidup sekarang ini fokus kita benar-benar menjadi mempelai Hamasya. Yang saya katakan di sini tidak peduli agama Anda apa, kepercayaan Anda apa. Kalau Anda benar-benar mencari kebenaran, mencari Tuhan yang benar, mencari keselamatan, pelajari materi ini, responi firman Tuhan ini, saya yakin kita semua akan menjadi mempelai Hamasya yang akan diangkat oleh Tuhan di akhir zaman nanti pada saat rapture atau pengangkatan. Sungguh luar biasa kasih Bapak Yahweh. Tentu saya sudah tidak akan belajar lagi mengajar tentang rapture karena sudah banyak sekali materi-materi saya ataupun channel-channel dari Pak Lukas maupun Pak Roy itu mengenai akhir zaman. Silakan rekan-rekan bisa belajar ke sana untuk akhir zaman. Tetapi akhir zaman itu memang harus terjadi. Tetapi yang paling penting itu adalah diri kita. Siapkah kita menjadi mempelainya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama secara jujur di hadapan Bapak Yahweh. Kita mungkin bisa tahu banyak hal, pengetahuan kita mungkin sangat banyak, mungkin juga pelayanan kita jam terbangnya sangat tinggi, pelayanannya mungkin dari Senin sampai hari Minggu pelayanan full time melayani. Tetapi kalau ditanya, siapkah Anda menjadi mempelai Hamasya? Gitu dia. Jadi ini pertanyaan yang sangat krusial yang harus kita jawab bersama-sama. Dan kita harus berjaga-jaga karena status mempelai ini sangat istimewa. Status mempelai ini sangat-sangat istimewa. Jadi kita harus belajar bersama-sama supaya kita benar-benar menjadi mempelai Hamasya. Mungkin ada di hati kecil rekan-rekan Genius yang dikasih Bapak Yahweh akan menjawab, sepertinya saya belum siap deh menjadi mempelai. Karena banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran, banyak sekali ketidaktaatan, banyak sekali kita acuh kepada firman Tuhan, atau mungkin juga kita banyak sekali kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita merasa saya tidak siap nih menjadi mempelainya. Kabar baiknya hari ini, kita akan belajar sama-sama makna dari kata hakatan dalam pola Ibrani, mempelai dalam pola Ibrani, supaya kita benar-benar siap menjadi mempelai Hamasya. Hari ini kita akan koreksi bersama-sama hidup kita. Pengajaran ini adalah sebagai suatu cermin Bapak Ibu ya, rekan-rekan mempelai Hamasya. Cerminan bahwa apa yang dirasa kurang kita harus perbaiki. Kalau ada yang tertemplat tentang karakter, sikap hidup, jangan marah sama saya ini hanya penyampai pesan. Jangan benci yang menyampaikan pesan gitu ya. Jangan marahi, tapi bertobat. Artinya Tuhan sayang sama Anda semua.
Anda ditegur hari ini untuk kita semua bertobat di hadapan Bapa Yahweh. Lebih baik bertobat sekarang, masih dapat kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, daripada nanti terlambat semua itu sia-sia, tertinggal. Itu mau jeritnya seperti apa, percuma Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur hari ini kalau ditemplak oleh firman Tuhan, saya berharap respon kita semua adalah respon yang positif. Artinya kita memperbaiki diri kita menjadi mempelai Hamasyah, hakatan Hamasyah, yang kados dan tamim. Kados wa tamim artinya yang kudus dan yang sempurna. Haleluya. Kita akan masuk lebih dalam. Kita akan belajar pola Ibrani tentang arti kata dari mempelai, yaitu di dalam kitab Bereshit 2 ayat 24. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Rekan-rekan jenius bisa merenungkannya. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Gitu ya. Mereka menjadi satu daging. Nah, ini di dalam kitab Bereshit. Tentu kita tahu konsep ini adalah konsep perkawinan, gitu ya. Di mana seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan dia akan bersatu padu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Nah, kita akan beranjak dari sini ya, rekan-rekan jenius, kekasih Hamasyah, supaya kita mengetahui konsep rapture itu seperti apa. Jangan kita ngomong rapture tapi kita nggak ngerti konsep rapture itu bagaimana gitu ya. Konsep rapture tidak jauh, itu adalah perkawinan anak domba. Yeshua HaMashiach sebagai mempelai pria dan para jemaatnya adalah mempelai wanita. Jadi konsepnya benar-benar seperti konsep perkawinan. Nah, kita sekarang ini masih ada di dunia ini, kita harus menjadi mempelai wanita, tanda kutip, untuk kita menjaga diri kita layak bertemu dengan mempelai pria kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya di sini tidak berbicara tentang gender, ya rekan-rekan jenius, no. Karena pola Ibrani itu sangat luas. Kita nggak bisa hanya comot satu kata, konsepnya laki-laki perempuan, seolah-olah saya laki-laki tapi kok disebutnya mempelai wanita. Nah, kita harus mengerti konsep pola Ibrani. Bahwa yang namanya mempelai itu kalau pria pasti Tuhan, Bapak Ibu ya, rekan-rekan jenius gitu. Dan juga kalau untuk jemaat konsepnya adalah mempelai wanita gitu ya. Jadi jangan bingung dengan pola atau kata mempelai wanita. Padahal saya juga laki-laki, kok saya disebut mempelai wanita. Nah, itu adalah suatu hubungan perkawinan antara Tuhan dengan jemaatnya nanti, dalam arti kita akan bersatu dengan kekasih jiwa kita, Yeshua HaMashiach, di awan-awan kemuliaan. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita akan menyongsong mempelai pria kita di awan-awan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kita harus mengerti ya, konsep rapture ini tidak lain, tidak bukan, adalah konsep perkawinan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Perhatikan kata seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya. Nah, pertanyaan sederhananya, Anda lebih cinta keluarga Anda, pekerjaan Anda, atau Anda lebih cinta kekasih yang Anda akan temui kelak nanti di awan-awan kemuliaan, yaitu Yeshua HaMashiach sebagai mempelai pria kita? Hanya rekan-rekan jenius yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sudahkah menjadikan Tuhan sebagai yang terutama
dan nomor 1, sedangkan yang lainnya nomor 2 dan seterusnya. Sudahkah? Karena konsep perkawinan, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi konteksnya adalah kita harus siap meninggalkan orang tua kita. Kita harus siap meninggalkan pekerjaan kita. Kita harus siap meninggalkan komunitas kita. Kita harus siap meninggalkan kesenangan-kesenangan kita. Untuk kita bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan mempelai pria kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Gitu ya. Karena ini kita harus renungkan baik-baik. Judulnya memang sederhana, mempelai. Tetapi implikasi dari pola Ibrani ini sangat-sangat dalam, Bapak Ibu ya. Seperti apa sih mempelai? Kita punya grup namanya Mempelai HaMashiach, itu juga luar biasa profetiknya. Tapi sekarang saya akan jelaskan lebih dalam dengan arti kata mempelai, hakatan dalam pola Ibrani. Oke, kita lanjut lebih dulu ya. Apa syarat orang bisa menikah di Kehilat? Tentunya kita tahu ya, laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini syarat mutlak, gitu ya. Saya tidak peduli mau di Amerika kek, mau di Afrika kek, mau di Cina kek, mau di Indonesia. Kehilat atau seorang gembala dilarang keras mempersatukan orang laki-laki dengan laki-laki. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Bambang. Tuhan juga tidak pernah menciptakan Susi dan Linda gitu ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa gitu. Jadi yang tidak ada jangan diada-adakan gitu ya. Dan saya yakin sekarang setan ini luar biasa, gencar sekali. Pelangi di mana-mana. Padahal pelangi itu suatu karya Tuhan yang sangat luar biasa, tapi dipakai setan untuk sebagai simbol yang seperti itu. Saya yakin rekan jenius pasti mengetahui maksud saya. Pelangi di mana-mana. Bersyukurnya di Indonesia masih cukup kuat kaum agamawi di sini yang menolak pelangi di Indonesia. Tetapi di daerah-daerah tertentu ya terbuka terang-terangan gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh, di Bali itu ada bar atau kafe khusus kaum pelangi. Itu sangat mengerikan ya. Jadi syarat yang pertama untuk orang bisa menikah di Kehilat atau di gereja, yaitu harus seorang laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau saya tegas, kalau ada yang minta diberkati laki-laki dengan laki-laki, silakan cari gereja lain. Selesai. Bapak, saya akan kasih 1 miliar. No, cari gereja lain. 100 miliar. No, cari gereja lain. Gitu ya. 1 triliun. No, cari gereja lain. Hati-hati nih para pendeta yang mendengarkan channel ini. Jangan Anda buta dengan harta dunia untuk Anda memberkati dan Anda salah di hadapan Bapak Yahweh. Anda seorang imam memberkati laki-laki dengan laki-laki, dosanya Anda tanggung di hadapan Tuhan. Dan itu sangat kekejian bagi Bapak Yahweh. Gitu ya. Dan saya mungkin pernah mendengar juga ada aja pendeta yang memberkati laki-laki dan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau di Amerika nggak usah tanya, banyak Bapak Ibu. Ya nanti mungkin Sis Kety bisa kesaksian. Ada nggak gereja di Amerika yang memberkati laki-laki dengan laki-laki? Pasti jawabannya ada. Karena apa? Ada aturannya. Kalau gereja tidak mau memberkati laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, akan ditutup gerejanya. Gitu ya. Wah, ini memang pergumulan yang sangat luar biasa bagi para imam atau gembala. Tapi yang penting Anda harus melakukan kebenaran firman Tuhan dulu. Tuhan tidak tinggal diam. Nggak mungkin gereja yang kudus yang sesuai dengan firman Tuhan terus Tuhan diam saja. Oh tidak. Anda harus melangkah dengan iman dulu. Jangan Anda kalah dulu dengan dunia ini. Contoh ya sama lah. Seperti susu coklat.
Diancam nggak bisa pergi, diancam nggak bisa begini, nggak bisa begitu, gitu ya. Terus Anda kalah dengan dunia ini. Nah itu, tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Nah itu tidak akan bisa menjadi mempelai. Jadi hari ini kita sangat-sangat juga belajar sama firman Tuhan yang menegur kita semua gitu. Kita semua sama, saat ini kita sedang dipres dengan situasi dunia yang sangat mengerikan. Bahkan kaum pelangi harus mewajibkan kita untuk memberkati mereka. Kalau tidak, gerejanya ditutup. Berani nggak gembala atau imam berkata tidak? Silakan cari gereja lain. Tapi diancam ditutup, nggak apa-apa. Saya akan hadapi pemerintah. Nah, harusnya kayak begitu, punya mental tuh yang excellent gitu loh. Apakah Tuhan tinggal diam kalau gerejanya dalam kebenaran? Oh, tentu tidak. Tuhan pasti akan bertindak dengan luar biasa. Nah, jadi jangan punya mental tempe. Ya. Saya nggak peduli Anda profesor, doktor, MTH, tapi Anda mentalnya mental tempe. Iman Anda cuman sebatas surat, sebatas gelar. Tapi Anda tidak punya nyali, tidak punya iman di hadapan Tuhan. Buat apa? Tuhan tidak tanya gelarmu apa di surga nanti. Pada saat nanti Anda mau masuk surga. Tuhan tidak pernah tanya, kamu lulusan mana STT-nya? Kamu gelarnya apa? Yang Tuhan tanya itu apa? Kamu punya iman atau tidak? Beriman kepada siapa? Itu yang paling penting. Sudahkah menjadi pelaku firman dan menjadi teladan bagi jemaatmu? Nah, ini teguran bagi para imam dan gembala. Ini juga teguran buat saya. Gitu ya. Kalau saya tegas, tidak. Sesuai dengan firman Tuhan, laki-laki dan perempuan, gitu ya. Yang kedua, syarat orang bisa menikah tentu manusia dengan manusia. Tidak bisa manusia dengan hewan, gitu ya. Atau manusia dengan kuntilanak atau genderuwo, nggak bisa, gitu ya. Atau makhluk astral, ya nggak bisa juga, gitu ya. Atau benda-benda, nggak bisa. Di tempat lain mungkin ada. Saya pernah lihat berita di mana-mana. Seorang laki-laki mengawini anjing, itu ada. Ngeri Bapak Ibu ya. Sekarang ini akhir zaman ini, wow luar biasa. Kejahatan dosa umat manusia ini benar-benar sudah sampai di tahtanya Bapak Yahweh. Makanya waktunya ini sudah benar-benar di depan mata kita. Ada juga manusia yang menikahi suatu benda atau suatu suatu benda lah ya, misalnya buku atau apa, menikahi ya benda-benda mati seperti itu. Luar biasa ya. Akhir zaman ini kejahatan manusia seperti itu. Dan di gereja lagi diberkatinya. Ini apa nggak sangat tragis dan ironis sekali. Gitu ya. Mending kalau diberkatinya di gereja setan ya nggak apa-apa kalau itu. Sama-sama satu frekuensi. Tapi kalau ada pendeta pakai toga, pakai jas, memberkati manusia laki-laki dengan laki-laki, manusia dengan hewan, wih ngeri sekali. Dan ini sangat melanggar konsep firman Tuhan. Yang ketiga, sudah dewasa. Artinya sudah cukup umur untuk bisa menikah. Nah, jadi jangan main-main. Saya sedih juga, banyak sekarang anak di bawah umur sudah hamil di luar nikah, hamil di luar perkawinan. Itu sangat mengerikan. Akhirnya nikah terpaksa, perkawinan dini, gitu ya. Nah, jadi setan ini benar-benar menyusup dengan luar biasa, menghancurkan konsep perkawinan, menghancurkan konsep keluarga yang kados, menghancurkan konsep keluarga yang murni di hadapan Bapa Yahweh. Jadi kita sebagai mempelai Hamasya ini harus lolos semua ini, syarat-syarat awal atau dasarnya. Konsepnya harus benar dulu nih, terutama bagi para gembala, para imam, dan juga para jemaat. Anda hidup harus benar. Mau nikah harus sudah dewasa di dalam Tuhan. Umur Anda sudah cukup.
dianggap sebagai orang dewasa. Ya, sebenarnya dewasa itu relatif ya, tapi ya maksudnya mengerti kan? Nggak mungkin kan kita nikah umur 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Ya minimal 20 tahun lah, 25 tahun, itu cukup ideal bagi saya. Dari psikologi juga cukup ideal. Cukup bisa menguasai dirinya. Kalau masih 15 tahun, 13 tahun, yang ada jadi cuma buat main-main aja gitu perkawinan. Hati-hati. Kalau sudah telanjur bagaimana? Ya hidupmu harus dibawa kepada Tuhan. Benar-benar harus dekat sama Bapak Yahweh. Keluargamu harus diberkati dalam nama Bapak Yahweh. Perkawinanmu harus diberkati dalam nama Bapak Yahweh. Bisem Yeshua HaMashiach. Supaya apa? Tuhan yang menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Gitu. Jadi sekarang yang sudah terlanjur bertobat. Harus diberkati dengan pemberkatan yang kudus di hadapan Bapak Yahweh. Itu jangan main-main. Kita ini mau jadi mempelai, nggak bisa main-main. Kalau mau didoakan silakan hubungi saya. Sudah diberitahu nanti sama Sis Kety nomor WA saya. Saya sangat senang untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, gitu ya. Karena bagi saya ini adalah suatu pelayanan saya di hadapan Bapak Yahweh. Karena saya pun telah dilayani, dapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yeshua. Makanya saya bagikan. Yang keempat, ini dia, penting nih. Siap dan hidup mandiri tanpa tergantung dengan orang tua. Jadi kalau orang mau nikah tuh nggak asal nekat gitu aja. Beda ya antara nekat sama persiapan, itu beda gitu. Cuman memang banyak orang yang bilang sama saya, wah saya belum siap nikah sampai umur puluhan tahun, misalnya udah 40 tahun, belum siap, materinya belum ada begini. Nah itu juga salah juga gitu. Maksudnya siap dan hidup mandiri itu kan artinya kita jangan tergantung sama orang tua. Kita tetap berusaha gitu ya. Kalau ditanya siap apa tidak siap, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah siap sebenarnya untuk memulai perkawinan gitu ya. Tetapi percayalah, kalau Anda sudah mantap hatimu, pasanganmu juga sudah mantap, sudah ngeklik, saatnya Anda menikah. Masalah uang, masalah berkat, Bapak Yahweh pasti buka jalan. Pasti. Ya, mungkin ini kesaksian saya juga ya. Tadi saya juga ditodong sama Sis Kety. Pak Yosef juga cerita dong kehidupan Pak Yosef, karena banyak yang tidak tahu. Nah, ini sekarang saya cerita. Jadi memang sebenarnya ada juga di materi saya ini. Jadi connect ya, luar biasa. Saya nikah juga belum lama Bapak Ibu ya, tahun 2016 gitu. Kalau dihitung-hitung secara materi, secara logika, mustahil saya bisa menikah. Kenapa? Ya karena saya masih di Bali itu masih perantauan gitu ya. Saya aslinya Jakarta. Saya di Bali tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada apapun. Saya hanya tanda kutip sebatang kara di Pulau Bali ini. Tapi saya hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak pernah minta-minta sama orang, itu mindset saya. Saya tidak pernah ngemis-ngemis sama orang, gitu ya. Tapi ada teman saya mengajak saya bekerja di Pulau Bali, itulah pertama kali saya menginjakan di Pulau Bali. Tahun 2012. Ya. Ya, namanya juga masih muda ya kan, masih excited dari orang Jakarta ya kan. Tiba-tiba diundang bekerja sama teman kakak kelas saya waktu di kuliah di UGM untuk kerja bareng. Wah, saya sangat excited gitu di Pulau Bali gitu kan. Akan banyak koneksi, akan banyak pengalaman baru di sana. Saya cuma bilang, siap, bahwa dalam doa keluarga mendukung, ya sudah saya berangkat gitu. Tetapi ya namanya kita juga manusia ya, maksudnya adalah kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Tiba-tiba tidak lama saya bekerja, perusahaan tersebut tutup gitu. Teman saya bilang udah tidak bisa menggaji saya. Nah, kan bingung gitu ya. Saya sebatang kara di Pulau Bali, tiba-tiba baru 1 tahun bekerja, 2 tahun bekerja kurang lebih. Saya dipanggil, mohon maaf ya, saya udah nggak bisa gaji kamu, silakan cari tempat lain. Nah, sudah. Saya berusaha mandiri Bapak Ibu.
Saya tidak bergantung dengan siapapun, hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan manja kita tuh jadi manusia. Jadilah mandiri dimanapun Anda berada. Mental Anda harus mental pemenang. Ya, saya ngomong gini memang seperti seorang sombong, enggak. Itu pengalaman hidup saya bagikan. Supaya mindset dan spirit saya ini transfer kepada rekan-rekan Genius. Jangan memiliki mental kalah. Kalah itu artinya belum bertempur sudah kalah gitu. Terlalu banyak yang dipikirkan. Tapi jalan aja enggak gitu. Padahal belum tentu loh. Kita jalan ternyata halnya begitu indah. Halnya begitu mudah gitu kan. Nah, itu kadang manusia itu terlalu banyak pikiran, overthinking jadinya. Kita berpikir boleh, tapi kalau overthinking, Anda tidak bisa bergerak apapun. Anda stuck dan tidak maju apapun. Pasti. Nah, saya memang orangnya easy going. Saya termasuk orang easy going ya. Saya pokoknya jalani dulu deh, mau nanti berhasil atau enggak, ya udah saya tinggal pulang ke Jakarta ke rumah orang tua selesai kan gitu. Saya pokoknya udah ke Bali ya harus bisa gitu. Jangan malu-maluin perguruan gitu aja ya. Jangan menjadi apa jauh-jauh ke Bali cuman setahun habis itu balik lagi. Aduh, saya malu sebenarnya. Saya nggak mau gitu kan. Jadi itu mindset saya. Pokoknya saya gempur lah Pulau Bali. Saya melamar kerja di tempat lain diterima dengan mudah, tidak ada halangan. Ya itulah, kalau mengandalkan Tuhan pasti ada jalan. Tapi kadang manusia itu tidak mau melangkah. Manusia itu kadang overthinking dengan hidupnya. Sehingga tidak mau melangkah, akhirnya kalah, selesai. Padahal Tuhan itu menyediakan jalan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Nah, jadi yang punya pengalaman sama dengan saya, jangan takut. Ada Bapa Yahweh beserta dengan kita. Gantungkan hidupmu di hadapan Bapa Yahweh. Gantungkan masa depanmu di tangannya Bapa Yahweh. Pasti Anda menjadi seorang pemenang. Nah, tapi saya memang berjuang Bapak Ibu ya, tidak mudah awal-awal di Pulau Bali. Apalagi saya tidak kenal siapapun di sini. Makanannya juga ya tidak kosher semua, tidak ada kehilat. Bayangkan coba. Saya beribadah hanya mengandalkan handphone yang sederhana pada saat itu. Yang penting bisa nonton YouTube, udahlah selesai. Saya nggak perlu yang macam-macam begitu. Nah, itulah awal mula saya bisa mengenal pengajaran Papi Lukas. Jadi ya belum lama-lama juga gitu, sekitar tahun 2010 ke atas lah, 2013, 14. Saya memantapkan diri gitu. Nah, ya namanya juga dunia pekerjaan yang up and down itu biasa terjadi. Lalu saya bertemu dengan mantan pacar saya sekarang yang menjadi istri saya. Saya kan sukanya memikirkan hal-hal yang besar gitu ya. Udah di Pulau Bali, pasti kita pengen nikahnya di tempat yang keren gitu kan. Saya langsung berafirmasi Bapak Ibu, saya dulu belum terlalu ngerti tentang law of attraction atau hukum tarik menarik, enggak. Saya sukanya apa? Saya tuh memang sukanya apa ya, nekat dalam arti iman saya nekat. Saya kan sukanya jalan-jalan, saya cuma bilang, saya pasti nikah di pinggir pantai. Saya pasti nikah di pinggir pantai. Pokoknya saya lihat tempatnya bagus-bagus, saya tunjuk-tunjuk aja udah. Entah gimana caranya Tuhan terserah. Tapi secara logika, saya kalau mikir ke diri saya nggak mustahil. Makanya saya sukanya ngomong kayak begitu. Semenjak saya juga di Jakarta juga, saya bekerja. Itu juga saya tunjuk-tunjuk gedung-gedung yang tinggi, saya pasti kerja di sana. Dan itu sering kejadian. Saya pernah kerja di Bursa Efek Indonesia. Karena saya melihat, wih tempatnya keren ya kan, SCBD, sekarang udah beda ya SCBD-nya ya, apa, ya itulah yang sekarang lagi ngetren, SCBD-nya orang fashion show ya kan, saya lupa, kok jadi lupa ya singkatannya SCBD itu apa, ya pokoknya itulah ya. Dan saya kenyataan, saya pada saat lagi main-main sama teman-teman, saya cuma nunjuk, saya kerja di sini nih, di gedung yang tinggi ini, di Bursa Efek, kerja saya di sana. Jadi modal saya itu modal iman yang berani gitu.
Ya sama kayak di Pulau Bali, saya nikah juga tunjuk aja, pantai, ya oke, saya mau nikah di pinggir pantai. Ya sudah, akhirnya kejadian menikah pinggir pantai. Dengan caranya Bapak Yahweh yang luar biasa, budgetnya dicukupkan oleh Bapak Yahweh. Jadi antara berani tetapi punya iman, itu satu kesatuan yang luar biasa. Jadi kita orang beriman, jangan mental kita mentalnya ciut, tapi mental harus mental pemberani gitu ya. Menghadapi dunia ini nggak usah takut. Andalkan Bapak Yahweh, pasti hidupmu diberkati. Gitu ya. Ini kesaksian, tapi ini korelasinya sangat mirip dengan konsep pernikahan konsep perkawinan dalam konsep mempelai. Kita harus berani, harus siap hidup mandiri di tengah-tengah dunia yang gelap ini secara profetiknya. Kita nggak main-main loh, kita melawan seisi dunia loh sekarang. Kita orang pilihannya Bapak Yahweh. Kenapa saya bisa bilang? Karena kita yang menyembah Elohim yang benar, yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakov. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kembali ke akar yang benar, itu luar biasa loh. Belum tentu orang Israel percaya Bapak Yahweh, memanggil nama Yahweh. Enggak. Banyak juga orang yang menolak Yeshua di Israel sana. Kita ini luar biasa, dapat kasih karunia-Nya yang luar biasa dari Bapak Yahweh. Kita bangsa Goyim, non-Israel. Kita jauh sekali dari Israel. Kalau masih tetangga Israel, masih mending kita percaya Yeshua. Masih dengar-dengar. Lah kita di negara Indonesia, saya di Pulau Bali yang notabene Anda tahu semuanya. Daerah apa itu? Disebut Pulau Dewata. Tentunya Anda tahu semua. Tidak ada kehilat, tidak ada orang pakai talit. Pendetanya juga ya tahu sendiri seperti itu. Tapi kita diberikan anugerah. Keselamatan sampai kepada ujung-ujung bumi, ke pulau-pulau. Nah, Indonesia masuk nih dalam nubuatan kitab suci. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan itu ada di Indonesia. Kita kembali ke akar Ibrani. Nah, itulah saya bilang, kita ini melawan seisi dunia, melawan kegelapan yang luar biasa di dunia ini. Kita ini dipilih dari sekian miliar orang untuk mengenal kebenaran. Jadi jangan tinggalkan imanmu. Mentalmu harus mental pemenang dan pemberani. Jujur, orang yang percaya Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, mentalnya harus berani. Harus. Kalau Anda tidak berani, Anda kalah sama dunia ini, saya bisa bilang. Kalau Anda tidak punya keyakinan yang mantap dan mental yang berani, Anda sering kalah nantinya. Makanya lebih baik saya ingatkan sekarang, harus berani. Berani bukan berarti ngawur gitu ya, semua orang dilawan, enggak. Maksudnya situasi-situasi tertentu yang mengharuskan kita harus kuat, ya kita harus kuat. Gitu. Kita ini karena melawan seisi dunia. Enggak usah jauh-jauh, kita melawan mungkin keluarga kita, suami kita, istri kita, keluarga kita yang belum percaya Bapak Yahweh, itu tantangannya luar biasa, betul kan? Saya kemarin ditelepon begitu sangat menyedihkan Bapak Ibu, seorang subscriber. Suaminya marah besar karena dia dibaptis. Surat baptisnya disobek-sobek. Nama Yahweh dihujat habis-habisan. Saya sampai nangis Bapak Ibu. Saya kalau mengingat juga nangis loh. Seorang istri yang percaya Bapak Yahweh, seorang perempuan yang luar biasa mental pemberaninya, hanya demi Bapak Yahweh, dia siap ambil resiko. Akhirnya ketahuan juga, karena ketinggalan surat baptisnya di rumah ini, orang tuanya kalau tidak salah. Akhirnya marah-marah, surat baptisnya disobek-sobek, dikata-katain nama Yahweh, dihujat habis-habisan nama Yahweh. Mengerikan. Jadi kita ini melawan seisi dunia. Kegelapan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi percayalah, kalau kita berdiri dalam kebenaran, kita memiliki mental keberanian, pasti Bapak Yahweh tolong kita. Haleluya.
Biar ini menjadi impartasi spirit yang baik bagi seluruh rekan-rekan Genius pada malam hari ini dimanapun Anda berada. Jadilah orang yang mentalnya pemberani. Bersama Bapa Yahweh kita cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Nah, sekarang kita akan perhatikan perkawinan pada zaman dahulu. Ya mohon maaf saya belum edit, jadi yang benar itu perkawinan ya. Jadi kita harus lihat konsep perkawinan dalam pola Ibrani seperti apa. Supaya kita benar-benar mengerti konsep mempelai pada saat nanti kita akan rapture. Gitu ya. Karena ini sangat berkaitan sekali. Oke. Nah, inilah kriteria mempelai wanita yang baik. Kriteria mempelai wanita yang baik. Yang dicari mempelai pria. Kita baca di dalam kitab Kejadian 24 ayat 16. Wahana aratofat maremeot betula wa ish lo yeda'ah wa tererha ayanah wat male kadah wa ta'al. Dan gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, dan tidak seorang pria pun pernah menggauli dia. Dan dia turun ke mata air itu, dan mengisi buyungnya, dan naik kembali. Nah, ini adalah kriteria untuk kita menjadi hakatan Hamasyah. Kriteria mempelai Hamasyah yang akan dijemput oleh Yeshua Hamasyah. Saya ulangi lagi ya, ayat ini sangat penting sekali. Ini kuncinya. Syarat untuk rapture ini kuncinya. Rahasianya ada di sini. Di dalam Bereshit 24 ayat 16, gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan. Tidak seorang pria pun pernah menggauli dia. Dan dia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya dan naik kembali. Kita akan bedah ayat ini ya, rekan-rekan mempelai Hamasyah. Ini adalah kriteria mempelai Hamasyah. Anda laki-laki maupun perempuan harus masuk konsep pola kitab suci ini untuk menjadi mempelai Hamasyah yang akan dijemput oleh mempelai pria Yeshua Hamasyah. Haleluya. Kita akan masuk lebih dalam. Yang pertama, tampil cantik. Ya. Apa maksudnya tampil cantik? Ya tentunya kita harus menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Bapa Yahweh. Tetap cantik di hadapan Bapa Yahweh. Cantik ini berbicara banyak hal, baik pria maupun perempuan. Artinya apa? Kita menjaga kekudusan kita. Kita menjaga diri kita. Jangan rusak hidupmu. Gitu ya. Dengan pakaianmu sudah kelihatan karakter pribadimu seperti apa. Makanya saya sering mengajarkan, ayo yang kaum wanita pakai pasmina. Itu salah satu penundukan di hadapan Bapa Yahweh. Gitu ya. Saya bersyukur Sis Kathy setiap saya ngisi channel selalu pakai pasmina. Haleluya. Itu auranya aura kemuliaan Tuhan loh. Karena Anda tunduk sama dafar Elohim. Itu adalah artinya kita tunduk sama firman Bapa Yahweh. Kita disebut cantik di hadapan Bapa Yahweh. Jadi ini apa ya? Pengertiannya sangat luas tentang tampil cantik. Cantik hatinya, cantik pikirannya, cantik mulutnya. Ucapanmu harus cantik. Artinya apa? Tidak pernah maki-maki orang. Tidak pernah fitnah orang. Tidak pernah nyinyirin orang. Tidak pernah nyakitin hati orang. Itu cantik mulutmu. Hatimu juga
kamu tidak dendam sama orang, tidak iri hati sama orang, tidak benci sama orang, hatimu cantik di hadapan Tuhan. Matamu juga melihat hal-hal yang baik. Gitu ya, menjaga telinga kita juga untuk tetap cantik di hadapan Bapa Yahweh. Yang kita dengar adalah firman Tuhan. Puji-pujian. Bukan yang kita dengar gosip, ya kan? Yang bukan kita dengar itu apa berita-berita hoax. No. Jadi sekarang kita harus tobat semua nih. Saya templak semua oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tampillah cantik di hadapan Bapa Yahweh. Karaktermu harus karakter yang cantik di hadapan Bapa Yahweh. Hatimu cantik, mulutmu cantik, pikiranmu cantik, telingamu cantik, matamu cantik di hadapan Bapa Yahweh. Ini adalah kriteria yang pertama untuk kita menjadi mempelai Hamasyiah. Dari pakaian sudah terlihat karakter orang itu bagaimana. Kalau lagi beribadah kelihatan yang mana bisa menjaga dirinya, itu sudah kelihatan. Saya termasuk orang yang suka mempelajari psikologi seorang manusia. Dari pakaian, dari kata-kata, dari ucapan, dari gerak-gerik, saya bisa melihat orangnya seperti apa. 90% rata-rata benar semua gitu, dari pengalaman saya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, tampillah cantik. Yang masih ada benci dendam sama orang, hari ini bertobat, lepaskan roh pengampunan. Supaya hati kita murni dan cantik di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya. Ucapanmu yang saat ini menyelekit, bikin sakit hati banyak orang, bertobat hari ini. Lason hara harus diputuskan dengan kuasa darah Yeshua Mashiach. Lason hara itu artinya ucapan yang jahat, lidah yang jahat. Kalau ngomong pasti nyakitin orang, nah itu harus bertobat. Mau laki-laki mau perempuan harus bertobat. Nggak ada lagi gosip-gosip, nggak ada lagi fitnah, nyinyirin orang, no. Subscriber Genius adalah orang-orang yang cantik hatinya, mulutnya di hadapan Bapa Yahweh. Karena kita adalah mempelai yang harus tampil cantik. Haleluya. Jadi materi hari ini adalah aplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Tidak akan rumit-rumit, tapi prakteknya yang perlu perjuangan. Teorinya saya buat sesederhana mungkin. Selanjutnya adalah kita praktek firman Tuhan. Supaya kita benar-benar cantik di hadapan Bapa Yahweh. Saya pun harus tampil cantik. Hati saya harus cantik, mulut saya harus cantik, mata saya harus cantik, telinga saya harus cantik, tangan saya harus cantik. Artinya apa kalau tangan kita cantik? Ya, bekerja yang benar, jujur di hadapan Bapa Yahweh. Jangan tanganmu berbuat jahat. Tidak jujur yang pertama. Yang kedua, mukulin istrimu. Bertobat hari ini. Anda tidak akan rapture kalau Anda pukulin istrimu. Sama manusia aja kamu benci, gimana kamu bisa cinta sama Tuhan yang tidak kelihatan? Jauh dari kata mempelai. Hati-hati nih tangan seorang pria. Anda kalau mukul istri, saya bilang Anda banci. Anda beraninya sama wanita yang lebih lemah. Kalau mau pukul, pukul sama laki-laki, berantem sekalian. Itu lebih gentleman bagi saya. Ini karakternya harus diperbaiki semua nih. Mempelai-mempelai Hamasyiah, calon-calon mempelai Hamasyiah, harus perbaiki benar-benar. Tanganmu dipakai untuk memuliakan Tuhan, bekerja yang benar. Jangan main kasar sama perempuan. Banci kalian semua laki-laki kalau main kasar sama perempuan. Anda harusnya menjaga yang lebih lemah, bukan dipukulin. Anda mentalnya tuh mental banci, saya bisa bilang. Mohon maaf saya ngomong keras seperti ini, karena tidak pernah dalam kitab suci
laki-laki itu mukulin seorang perempuan gitu. Itu sangat mengerikan gitu ya. Itu spiritnya spirit yang sangat-sangat buruk. Itu sudah kesetanan bagi saya. Dan tidak seharusnya laki-laki memukul wanita. Harusnya melindungi ia karena dia kaum yang lebih lemah secara fisik. Gitu ya. Tetapi secara mental sebenarnya wanita itu jauh lebih kuat dari pria. Makanya wanita disebut penolong. Laki-laki ini sebenarnya yang butuh penolong. Karena wanita bisa melakukan banyak hal. Saya salut dengan kaum wanita, gitu ya. Saya hormat. Karena apa? Mereka melakukan luar biasa. Dia adalah penolong seorang pria. Jadi jangan kita sebagai laki-laki mentang-mentang gitu ya, sebagai imam terus kita seenaknya sama perempuan. Salah Anda di hadapan Tuhan. Anda langsung berhadapan sama Bapak Yahweh loh. Kalau Anda menzolimi istrimu atau pasanganmu. Bertobat nih kaum pria ya. Yang suka main kasar. Yang perempuan juga harus hormat, tunduk sama suamimu, doakan suamimu. Itu Anda cantik di hadapan Bapak Yahweh. Biar Bapak Yahweh yang berperkara untuk merubah hati suamimu. Hanya Bapak Yahweh yang bisa merubah hati seseorang. Tugas kita hanya menyampaikan. Sudah selesai tugas kita. Masalah hati, masalah iman, biar Roh Kudus yang bekerja. Ini bagi para subscriber yang saat ini sedang berjuang dalam imannya, saya rasa banyak sekali. Karena saya sering ditelepon hampir sama kondisinya. Mereka berjuang dalam imannya. Menghindari suaminya yang ganas-ganas itu. Jadi terus maju. Serahkan perkaramu di hadapan Bapak Yahweh. Jangan mundur imanmu. Sayang kalau Anda mundur. Anda akan ditinggal oleh Tuhan kalau Anda mundur. Tetap tampil cantik di hadapan Bapak Yahweh. Tetap tampil cantik. Doakan suamimu atau istrimu yang belum terima Bapak Yahweh. Kakimu juga engkau pakai untuk melayani jiwa-jiwa. Gitu ya. Bekerja yang baik. Mengasihi jiwa-jiwa. Artinya melangkah. Menolong orang. Itu cantik di hadapan Bapak Yahweh. Gitu ya. Saya kalau memang sudah dapat tugas oleh Bapak Yahweh, besok orang itu baptis meskipun perjalanan mobil 4 jam, saya harus berangkat pagi-pagi. Saya tidak bisa menolak tanggung jawab besar itu. Kalau kenapa-napa, nyawanya tanggung jawab saya loh kalau saya tunda-tunda. Saya nggak mau, saya harus segera baptis orang tersebut. Gitu. Jadi saya membawa materi ini, saya dikuliti dulu. Siap nggak saya seperti ini? Jangan cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang mah anak SD juga bisa. Gitu. Jadi materi hari ini keras sekali. Menampar saya luar biasa. Tampil cantik. Benar-benar kita perbaiki hidup kita di hadapan Bapak Yahweh. Haleluya. Ya secara logika kan juga masuk akal ya kan. Nggak mungkin kan kita kalau nikah baju kita pakai daster bolong-bolong ya kan yang perempuan misalnya. Rambutnya masih awul-awulan, nggak di make up. Ya nggak mau kita mau nikah dengan kondisi mempelai wanitanya seperti itu. Tunda, ya kan? Dipospon. Make up dulu sono, mandi dulu sono. Beresin dulu. Ogah, ngapain nikah? Amburadul begini. Kawin, sorry. Amburadul begini. Nah, jangan sampai kalau di rapture kan nggak ada postpone. Nah, lo gimana kalau nggak postpone? Ya selesai, ditinggal. Mempelai pria harus mencari mempelai wanita yang siap dan cantik di hadapannya. Yang masih awul-awulan, masih amburadul, ditinggal lo. Hati-hati. Ya kalau masih di dunia nikah kawin sama orang masih bisa dipospon. Tapi kalau sudah rapture nggak ada postpone kedua. Selesai. Saya harap mempelai jenius mengerti maksud saya. Selesai. Nggak ada postpone, nggak ada penundaan. Anda amburadul, ditinggal. Pasti ditinggal.
Sedih hati saya ngomong gini Bapak Ibu, karena Roh Kudus taruh hati saya seperti ini, ditinggal. Dan itu Bapak Yahweh tidak ingin kita ditinggal. Nggak ada postpone. Nih Roh Kudus ngomong sama hati saya barusan. Nggak ada postpone. Anda nggak siap, ditinggal. Makanya sekarang ayo kita persiapkan diri kita, tampil cantik di hadapan Bapak Yahweh. Masalah pengetahuan bolehlah, tapi yang paling penting sekarang mempersiapkan diri kita. Ini yang Roh Kudus sekarang taruh dalam hati saya. Tampil cantik di hadapan Bapak Yahweh. Siap sedia jadi wanita yang bijaksana, gadis yang bijaksana. Jangan jadi gadis yang bodoh. Artinya bodoh apa? Yaitu tidak tampil cantik, amburadul hidupnya. Seenak-enaknya, seolah-olah Tuhan masih lama. Nanti-nanti aja, hati-hati. Kalau sudah lewat, selesai sudah. Tidak ada postpone. Sekali untuk rapture, tidak ada yang lain. Kesempatan masih ada sekarang. Haleluya. Yang kedua, bisa menjaga kesucian. Ini ya Bapak Ibu, mempelai-mempelai Hamasya. Suci hatinya, suci pikirannya, suci mulutnya, suci sikap hidupnya di hadapan Bapak Yahweh. Tadi kita baca perawan. Di dalam kitab Bereshit tadi, seorang wanita yang pertama cantik parasnya, itu berbicara profetik yang luar biasa. Yang kedua, perawan artinya suci. Suci dari dosa. Tidak mau melanggar firman Tuhan, dafar Elohim. Yang sudah tahu kita lakukan, amin, puji Tuhan. Anda suci di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda terus langgar tanpa bertobat, Anda kotor di hadapan Tuhan. Nah, yang mau menikah juga, yang mau kawin juga, jaga kesucian hidupmu. Perempuan-perempuan jaga kekudusan. Jangan nodai masa depanmu dengan pria yang ingin menodaimu sebelum perkawinan yang kudus. Jangan, lebih baik tinggalkan, saran saya. Berarti dia tidak cinta Anda. Dia hanya cinta tubuhmu saja. Saya laki-laki, Bapak Ibu, saya harus gentleman mengakui. Lebih baik kalau dia memang cinta Anda, dia pasti akan menunggu Anda sampai perkawinan yang kudus. Tapi kalau sudah pacaran aja, sudah amburadul, sudah minta yang aneh-aneh, tinggalkan, saran saya. Jangan main-main. Gitu ya. Dunia sekarang sudah sangat-sangat membius kita, terutama anak-anak muda. Vulgar di mana-mana. Saya lihat TikTok, ngelihat apapun lah. Semua terbuka. Pakaiannya terbuka, ya kan? Semuanya terbuka, serba terbuka. Ini hati-hati nih, kaum wanita yang mau kawin. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Jadi kalau ada pria yang minta aneh-aneh sebelum kawin, tinggalkan. Berarti dia tidak cinta Anda. Gitu ya. Itu bukan dari Bapak Yahweh. Kalau dari Bapak Yahweh, pria tersebut selalu menjaga Anda dalam kesucian. Jadi jangan mau kemakan trik setan. Kalau di Amerika, perawan itu sebagai sebuah ejekan. Itu ngeri loh. Di film-film, kamu masih perawan ya? Wow, pada ketawa semua satu kelas. Ngeri loh. Ini setan ini gila-gilaan ini. Kalau Anda perawan, Anda malah diketawain. Itulah cara setan, menghancurkan manusia untuk tidak menjaga kesucian. Jadi yang masih muda-muda, laki-laki maupun perempuan, jaga kesucian. Yang laki-laki jaga calon mempelaimu, calon pasanganmu. Jangan nodai. Lindungi sampai perkawinan kudus. Itu baru laki-laki, gentleman. Itu baru anaknya Bapak Yahweh, imam yang baik. Gitu ya. Kalau sudah terlanjur gimana? Bertobat.
Jangan diulangi, masuk dalam kekudusan Tuhan. Langsung diberkati perkawinan kudus. Cabut dulu kutuk-kutuknya. Gitu ya. Jadi anak Bapa Yahweh harus menjaga kesucian kekudusan untuk bisa menjadi mempelai. Suci hatinya, suci pikirannya, suci sikap hidupnya, suci kata-katanya. Luar biasa, hari ini kita ditemplak habis-habisan oleh firman Tuhan. Jadi jangan marah sama saya ya, ini konsep firman Tuhan luar biasa hari ini, menemplak kita semuanya, termasuk saya juga. Karena saya mau menjadi mempelai Hamasia. Yang ketiga, karakternya harus baik dan memiliki kasih. Gitu ya. Kita mustahil bisa rapture kalau kita mukulin orang, benci sama orang, marah sama orang, sombong. Nggak bisa rapture. Saya jamin. Kalau Anda tidak bertobat. Teshuvah artinya turning back. Putar haluan, jangan nekat. Udah tahu salah, terus Anda bablas. Wah, kacau sudah. Turning back. Teshuvah artinya bertobat itu putar balik. Dari yang tidak baik menjadi baik. 180 derajat. Jangan 360 derajat. Balik lagi. Gitu ya. Jadilah mempelai Hamasyah yang baik dan memiliki kasih. Itu karakter mempelai Hamasyah. Kalau Anda gampang tersinggung, gampang marah, nggak pernah mau ditegur, Anda merasa paling benar, nah ini harus hati-hati nih. Bersyukur loh kalau ada yang menegur Anda, harusnya bersyukur. Ada orang yang sayang sama Anda. Firman Tuhan banyak kok kasih petunjuk. Orang bijak kalau ditegur justru itu akan menjadikan berkat dalam hidupnya. Bukan menjadikan orang itu musuh. Itu orang bebal. Hati-hati. Anda orang bebal atau orang yang bijak? Mempelai itu tentu orang yang bijak. Bukan orang yang bebal, yang tidak memiliki kasih. Dan karakternya tidak baik. Pasti harus baik. Namanya juga karakter mempelai Hamasyah. Yeshua Hamasyah penuh dengan kasih. Penuh dengan kerendah hatian, kelemah lembutan. Ya udah contoh aja kekasih jiwa kita Yeshua Hamasyah. Kalau kita masih jauh dari karakter Yeshua Hamasyah, bertobat hari ini. Selagi masih ada kesempatan. Bertobat. Yuk kita perbaiki hidup kita sama-sama. Selagi masih ada kesempatan. Jadi channel ini mengudara untuk selalu mengingatkan kita untuk menjadi mempelai Hamasyah yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Karena kita ingin rapture semuanya. Haleluya. Tapi keputusan ada di tangan Anda semua. Tuhan gak pernah memaksa. Tapi tanggung sendiri resikonya. Itu aja. Saya selalu simpel kok dalam menyampaikan materi ini. Anda terima syukur, enggak ya emang gua pikirin, lu tanggung sendiri resikonya, selesai. Saya tidak hutang darah kepada Anda semua. Saya sudah sampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua. Simple kalau saya Bapak Ibu. Nothing tulus, nah itu dah istilahnya. Nothing tulus. Memang saya punya beban menyampaikan ini supaya kita bertobat. Tetapi kalau ada orang yang masih ngeyel, masih keras kepala, ya sudah. Saya cuma bilang, Anda tanggung sendiri resikonya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada 4 hal, nah ini penting. Supaya kita ngerti nih konsep perkawinan Yehudi. Karena ini beda dengan perkawinan orang Kristen pada umumnya. Karena perkawinan kita polanya Amerika, pola Barat, pola Eropa. Pakai lagu deng 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 deng, ya kan? Beda. Kita harus ngerti nih perkawinan konsep Yehudi seperti apa. Dan ini berkaitan tentang rapture. Haleluya.
Kita masuk yang pertama. Di dalam perkawinan Yehudi ada yang namanya mohar. Mohar itu kalau di kaum seberang itu menyebutnya mahar. Sama ya. Kalau di Ibrani sebutnya mohar. Apa itu mohar?